Oke, kembali bersama Kak Noven dalam topik menghujat Roh Kudus. Ini topik yang hangat di dalam kekristenan ya. Topik ini termasuk isu yang paling serius dan juga penuh misteri dalam teologi kekristenan. Akan Kak Noven bedah secara sistematis. Dari pertama adalah definisi teologisnya. Apa itu menghujat Roh Kudus? Kita lihat dari ayat Alkitab Matius 12 ayat 31 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Tuhan dari Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Demikian firman Tuhan dikutip dari Matius pasal 12 ayat 31 sampai dengan 32. Jelas ya, segala dosa dan hujat akan diampuni orang, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Mari kita lihat Markus pasal 3 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Definisi ringkasnya ya. Menghujat Roh Kudus secara umum itu dipahami sebagai penolakan terus-menerus, sadar, dan disengaja terhadap pekerjaan Roh Kudus, terutama dalam menyatakan siapa Kristus itu, sehingga seseorang menolak Injil secara final meskipun telah menyaksikan kuasa dan kebenarannya. Lalu apa sih yang menjadi kriteria atau dapat digolongkan sebagai menghujat Roh Kudus? Berdasarkan pemahaman secara Kristiani, kriteria yang pertama adalah dengan sadar atau aware, ya, di mana pelaku tahu dan mengakui secara intelektual pekerjaan Allah lewat Roh Kudus, tetapi tetap menolaknya. Kriteria kedua, sengaja, willful. Bukan karena ketidaktahuan, melainkan penolakan aktif dan keras kepala yang berkelanjutan. Yang ketiga, kriterianya adalah final atau dikenal juga dengan persistent. Penolakan ini berkelanjutan hingga akhir hayat, bukan sesaat lalu bertobat. Maksudnya apa? Sampai mati menolak Roh Kudus. Yang berikutnya adalah menuduh, kriteria berikutnya adalah menuduh pekerjaan roh sebagai pekerjaan dari iblis. Karena apa yang ulangin? Menuduh pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan dari iblis. Ini seperti kasus pada Matius 12, seperti orang Farisi menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul. Dari Matius 12 ya. Lalu kriteria yang berikutnya dikatakan bisa tergolong dalam menghujat Roh Kudus adalah menolak keselamatan walau tahu itu benar, bahkan berani memelintir kebenaran itu. Di mana dalam kasus ini dosa ini bukan sekedar menolak gereja atau moral, tetapi menolak Injil itu sendiri. Kalau Kak Noven mengambil sebuah analogi dan ilustrasi yang simpel ya. Bayangkan seseorang diperlihatkan cahaya yang terang langsung ke mata, dan orang tersebut tahu itu terang, tetapi ia memilih memejamkan mata dan menyebut itu kegelapan.
Jadi dalam kasus ini, orang ini bukan sekedar mau menjadi buta tanda kutip, ya, tetapi bahkan menolak untuk melihat. Kira-kira seperti itu gambaran dari analogi ataupun ilustrasi dari menghujat Roh Kudus. Nah, kalau kita bedah dari berbagai pandangan tradisi gereja, ya, kita mulai dari tradisi Katolik Roma. Triple C 1864 dikatakan demikian. Dosa terhadap Roh Kudus adalah penolakan belas kasih Allah melalui pertobatan. Ditegaskan dalam konteks final impenitence, tidak mau bertobat sampai mati konteksnya, ya. Perlu dipahami di sini. Konteksnya adalah tidak mau bertobat sampai mati. Ini baru bisa dikatakan menghujat Roh Kudus dalam tradisi Katolik Roma. Di mana penekanannya adalah Allah itu tidak pernah menolak mengampuni, tetapi manusialah yang menolak untuk diampuni. Itu berdasarkan tradisi Katolik Roma. Yang kedua, kita akan lihat dari tradisi Calvinis atau yang dikenal juga sebagai Protestan Reform. Calvin mengatakan hal ini seperti ini. Penolakan penuh terhadap terang yang telah diketahui. Penolakan penuh terhadap terang yang telah diketahui, suatu bentuk apostasi tingkat tinggi. Nah, hal ini tuh dipandang sebagai dosa yang menunjukkan bahwa seseorang tidak pernah sungguh-sungguh lahir baru. Jadi digolongkan ini belum lahir baru nih, ya, belum mendapatkan identitas baru dalam Kristus. Nah, lalu kita lihat yang ketiga, itu dilihat dari tradisi, kita bisa lihat dari tradisi karismatik, ya, atau yang dikenal juga Pantekosta ataupun karismatik. Terkadang ini dikaitkan dengan menentang manifestasi Roh Kudus, misalnya karunia roh, kesembuhan, mujizat, nubuat, dan lain-lain. Namun kita perlu waspada juga, penafsiran ini kontroversial dan beresiko jatuh ke dalam penghakiman terhadap sesama dan cenderung bersifat subjektif. Lalu yang keempat, kita lihat dari tradisi Gereja Ortodoks Timur. Ini menekankan dimensi misteri dan kehati-hatian. Melihat ini sebagai dosa final dalam penolakan total terhadap keselamatan. Penekanannya adalah penolakan total terhadap keselamatan. Jadi ini dari definisi dari berbagai gereja arus utama, ya, tentang definisi menghujat Roh Kudus. Lalu bisakah atau adakah potensi dalam hal ini kesalahan dalam berpikir? Ada beberapa potensi kesalahan berpikir tentang menghujat Roh Kudus. Ya, pertama adalah false guilt, di mana ini mengira bahwa dosa masa lalu, misalnya seperti aborsi, perceraian dan lain-lain, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Padahal jika kita atau seseorang ini mengalami atau masih merasa bersalah, artinya hati masih responsif dan belum masuk pada menghujat Roh Kudus. Ini perlu digarisbawahi dalam hal ini supaya kalian bisa kembali sadar dan kembali mencari Tuhan, bahwa kalian belum menghujat Roh Kudus dalam hal ini. Oke? Yang kedua, kesalahan logikanya bisa termasuk dalam ad hominem theology, menuduh orang lain menghujat Roh Kudus, menuduh orang lain dalam tanda kutip menghujat Roh Kudus.
Hanya karena apa? Berbeda pandangan teologis. Ini juga sesat pikir yang parah. Beberapa para hamba Tuhan ataupun pengkhotbah juga harus waspada dalam hal ini. Ya. Yang ketiga, slippery slope, di mana menganggap semua yang menolak satu aspek pelayanan roh, misalnya berbahasa roh, dikatakan pasti menghujat Roh Kudus. Ini orang belum belajar tapi sudah dicuci otak sama gereja. Ya. Dicuci otak sama gereja tertentu. Kenapa? Karena menganggap semua yang menolak satu aspek pelayanan roh, misalnya bahasa roh, lantas dipukul rata, digeneralisasi, pasti menghujat Roh Kudus. Ini kesalahan berpikir yang cukup fatal sebenarnya. Oke? Nah, ada beberapa pertanyaan praktis yang bisa kita menjadi bahan refleksi ataupun analisa lanjutan kita ya. Pertama, jika seseorang takut telah menghujat Roh Kudus, apakah itu tanda ia telah melakukannya? Yang kedua, dari hal ini jelas, bukan kedua ya. Jika seorang takut telah menghujat Roh Kudus, apakah itu tanda ia telah melakukannya? Sekali-kali tidak. Justru kekhawatiran adalah bukti bahwa hati masih peka dan Roh Kudus masih bekerja. Pertanyaan kedua, bisakah orang Kristiani sejati melakukan dosa ini? Dosa apa? Dosa menghujat Roh Kudus. Kita akan lihat pandangan mayoritas ya. Mayoritas pandangannya gini. Ini sekali lagi bisa dikatakan tidak. Karena apa? Orang yang lahir baru akan terus bertobat ketika ditegur oleh Roh Kudus. Pertanyaan yang ketiga, apakah dosa ini bisa diampuni? Jawabannya tidak. Jika dilakukan sampai akhir hayat atau sampai mati tanpa adanya pertobatan. Tetapi selama seseorang masih ingin bertobat dan datang kepada Kristus, itu tidak ada kata terlambat. Sebagai penutup refleksi teologisnya, dosa yang tidak diampuni adalah menutup telinga ketika Roh Kudus mengetuk hati. Kan ulangin? Dosa yang tidak diampuni adalah menutup telinga ketika Roh Kudus mengetuk hati dan terus menolak hingga waktu pertobatan habis. Ini saya kutip dari perkataan Pak Yakub Trihandoko. Sebagai doa refleksi buat kita semua, sebagai penutup, mari kita berdoa. Tuhan, lembutkanlah hatiku untuk mendengar suara-Mu dan jangan biarkan aku mengeraskan hati ketika Engkau memanggil. Mampukan aku untuk bertobat selagi masih ada waktu. Roh Kudus, tuntun aku dan ingatkan aku selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Sebagai referensi lanjutan untuk kalian menggali lebih dalam, itu bisa kita baca dari bukunya Basic Christianity dari John Stott, atau Systematic Theology dari Wayne Grudem, Summa Theologiae dari Thomas Aquinas, The Spiritu et Litera dari Augustine, Triple C atau dikenal dengan Catechism of the Catholic Church 1864, dan juga Holiness of God dari R.C. Sproul. Tuhan Yesus memberkati.